Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham Big Banks dan saham lainnya. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG kita terkoreksi ya, 3,8%, close di 6.223 dengan net sell asing di market reguler sebesar 2,5 triliun rupiah. Menurut saya pribadi ini adalah net sell jumbo atau net sell yang besar yang harus saya waspadai. Tapi untuk sebagian investor ini tidak ada apa-apanya, IHSG masih baik-baik saja dan pada kenyataannya di sesi 2 ya IHSG kembali rebound setelah sebelumnya di sesi 1 itu sempat anjlok 7% ke level 6 ribuan dan terkena trading halt ya, salah satu mekanisme IHSG untuk melindungi para investor. Jadi perdagangan dihentikan sementara selama 30 menit yang disebut dengan trading halt yaitu terkena suspend gitu ya. Jadi yang tadinya panic selling itu tidak bisa lagi jualan gitu ya dan ternyata malah balik beli. Nah, itu menurut sebagian investor. Tapi kalau menurut dari saya, kita lihat memang net sell hari ini sangat besar ya, 2,5 triliun rupiah. Ini artinya investor asing ada panic selling atau ada distribusi yang besar. Kita akan coba lihat guys ya penyebab kejatuhan IHSG hingga trading halt versi dari analis asing. Nah, mungkin yang teman-teman dengar ya di banyak media itu adalah versi domestiknya. Nah, coba kita baca ya, ini adalah versi asing. Menurut analis asing ya, investor asing ini khawatir Indonesia akan mengalami defisit fiskal lebih besar ketimbang yang diperkirakan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Chan melihat akan terjadi aksi jual simultan di pasar keuangan Indonesia. Tekanan jual yang terus membesar akan membawa rupiah semakin melemah, menyentuh di Rp16.625 per 1 USD pada kuartal 2 2025. Selain itu, rumor mundurnya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dari Kabinet Merah Putih juga membuat investor asing gelisah. Saya melihat ada rumor Menteri Keuangan akan diganti dan mungkin oleh anggota keluarga presiden. Wah, sungguh mulia ya guys ya. Lalu adanya kekhawatiran semacam ini menciptakan lebih banyak hal negatif daripada fundamental saat ini gitu ya. Portfolio manager di Janus Henderson Investor di Singapura. Ya, ini adalah menurut ya versinya dari analis asing. Ya, kalau analis domestik kan sudah banyak ya yang menjelaskan. Nah, ini versi analis asingnya. Jadi teman-teman harus paham ya kekhawatiran investor asing terhadap IHSG terhadap Indonesia itu ternyata ada beberapa poin gitu ya. Yang pertama adalah defisit fiskal ya, defisit fiskal yang kemungkinan akan lebih besar ketimbang yang diperkirakan oleh pemerintah ya. Lalu investor asing juga khawatir rupiah akan melemah menyentuh 16.600-an pada kuartal 2 tahun ini. Lalu yang ketiga adalah kekhawatiran investor asing yaitu adanya rumor ya Menteri Keuangan akan diganti dan kemungkinan oleh anggota keluarga presiden. Nah, ini yang menyebabkan investor asing khawatir. Jadi ada 3 hal ya. Ini harus teman-teman pahami dulu nih sebelum teman-teman bisa menganalisa kondisi market pada hari ini. Jadi untuk IHSG ya memang hari ini kembali rebound ya dari penurunan 7% ya closingnya hari ini hanya melemah 3,8% saja. Menurut banyak investor ini IHSG rebound, tapi kalau menurut saya ini adalah warning. Ini adalah peringatan, hati-hati gitu ya karena investor asing berpotensi terus melakukan net sell dan distribusi. Tapi IHSG ini dari kemarin ya, saya pun sempat bahas ke teman-teman, IHSG ini selalu melemah. Ya bahkan ketika bursa saham di Asia ini berada di zona hijau gitu ya. Dan memang kita lihat rupiah kita juga terus melemah ya. Tadi 0,8% pelemahannya, ternyata pas kita buka lagi 0,9% gitu guys ya. 0,9% hari ini di Rp16.515 per 1 USD. Jadi pada kuartal 2 menurut investor asing akan tembus di 16.600. Saya rasa sih di akhir kuartal 1 pun bisa saja terjadi gitu ya. Jadi apa yang dikatakan asing saya setuju gitu. Apa yang dilakukan asing juga saya setuju gitu ya. Asing itu antisipasi saja sebenarnya ya. Dia berpendapat, dia melakukan action. Nah, saya pun juga ikut gitu. Jadi kalau misalkan investor asing nanti ya mungkin memborong saham lagi ya kita tinggal ikuti saja sebenarnya karena dana asing itu kan besar ya yang masuk ke IHSG. Oke guys, jadi kita akan analisa ya untuk saham-saham perbankan pada hari ini dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham andalan yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi.
Oke guys, jadi untuk saham BBCA, kita akan awali ya dengan analisa saham BBCA. Di mana BBCA hari ini kalau misal kita lihat support kemarin itu kan di 8.430 ya. Tapi ini adalah support yang cukup jauh sebenarnya ya. Kalau misal kita lihat ya. Kita bahas dulu deh distribusinya, nanti kita lihat supportnya ya. Untuk distribusi dari asing ya, untuk BBCA hari ini ada big distribution dari ZP, KZ, BKA, KRX, dan juga YU. Nah, net sell asingnya mencapai 1,5 triliun rupiah. Tapi optimisme dari investor domestik dan investor retail masih sangat besar dan menggebu-gebu untuk beli BBCA yang katanya sudah di harga murah. Ada CC, SQ, YP, XL, OD, dan PD. NI juga ada, XC juga ada. Gitu ya. Jadi BBCA hari ini asing jualan, domestik, dan retail masuk. Kita tidak bisa mengatur hak dan kewajiban setiap orang. Gitu ya. Terkadang apa yang kita utarakan ya ke teman-teman, analisa yang kita buat ya sebenarnya tujuannya adalah untuk sebagai warning ke teman-teman nih. Kita baca data, kita baca fakta itu untuk warning ke teman-teman, untuk supaya kita waspada gitu ya. Tapi pada kenyataannya lebih banyak investor yang semangat gitu ya untuk kembali membeli saham-saham yang ada di bursa ya, terutama untuk saham big banks. Nah, ini kan dia support di Maret ya, Maret 2023 gitu guys. Jadi sudah support di 2 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita melihat support terdekat itu ada di area low kemarin di 8.400-an. Ini adalah support terdekat BBCA gitu ya. Area low sebelumnya ini menjadi level support. Nah, ketika level support ini ditembus, otomatis secara teknikal ya, technically ini sudah jebol support. Nah, jebol support ini sebenarnya adalah hal yang harus kita waspadai. Tapi kalau misal teman-teman masih semangat untuk DCA, ya saya tidak bisa apa-apa gitu ya. Saya kembalikan ke teman-teman. Saya yakin apa nih teman-teman dengan saham-saham big banks untuk kembali DCA dan diakumulasi gitu ya. Tapi tenang aja karena sebentar lagi akan bagi dividen final ya, dan dipastikan tetap akan bagi dividen ke depannya. Meskipun kita tidak tahu ya kondisi Indonesia ke depannya akan seperti apa, tapi katanya saham yang terus bagi dividen akan terus bagi dividen. Saham yang bagi dividen hari ini akan terus bagi dividen. Tapi kata-kata itu tidak berlaku untuk Demas, tidak berlaku untuk Harum, yang ternyata tidak bisa lagi bagi dividen. Gitu. Jadi saya agak bingung gitu guys ya, kenapa saham yang tadinya rutin bagi dividen, contohnya Demas gitu ya, tapi ternyata tidak bisa lagi bagi dividen gitu ya. Karena menurut saya sih dividen itu adalah kepentingan dari pengendali. Kalau ada kepentingan pengendali untuk mendapatkan dividen dari perusahaannya, maka dia akan memutuskan usulan pembagian dividen. Dia akan instruksikan ke direksi gitu ya, ke direktur, Pak, tolong usulkan dividen sekian rupiah per saham, nanti diumumkan di RUPS gitu ya. Dan nanti mayoritas investor setuju gitu ya. Mungkin ada satu yang nggak setuju gitu ya, dia yang nggak suka dividen ya. Teman-teman mungkin juga tahu ya, investor yang nggak suka dividen. Nah, biasanya seperti itu guys. Jadi dividen adalah kepentingan dari pengendali ya, bukan amal, bukan badan amal, bukan apa, itu adalah murni hasil investasi gitu ya. Tapi dividen tetap kembali ke tangan pengendalinya. Kalau pengendalinya, ownernya ingin dividen jumbo, maka pasti jadi dividen jumbo. Tapi kalau misal dividennya kecil aja deh, ya udah berarti dividennya sesuai dengan usulan dari pengendali dan juga direksi. Seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Jadi net sell asing hari ini cukup besar nih untuk BBCA dan menjadi saham yang paling banyak dijual asing mencapai 1,5 triliun rupiah. Apakah BBCA akan rebound? Ya pasti. Akan ATH lagi? Pasti guys, akan ATH lagi. Tapi kapan? Nah, saya nggak tahu gitu ya. Tidak ada yang tahu kapan BCA akan all time high lagi gitu ya. Kalau menurut banyak orang sih katanya tunggu 1 tahun 2 tahun gitu ya. Kalau saya pribadi sih ya 1 tahun 2 tahun kita lebih baik fokus bekerja gitu ya. Nanti kita bisa borong lagi saham ya ketika sudah ada tanda-tanda kenaikan. Kita lanjut ke Bank Mandiri ya. Untuk Bank Mandiri ada koreksi ya 3,2%, close di Rp4.530 per saham.
Nah, kalau misal kita lihat apakah ini jebol support atau tidak, ya kalau misalkan closing di harga sekarang ya di 4.530 sih sebenarnya belum jebol support ya, ini masih di sekitaran support sebelumnya ya, masih dekat lah dengan support. Tapi kalau misalkan kita lihat di area low-nya di 4.300 ya otomatis sempat jebol support untuk Bank Mandirinya. So dari Banda Detektor kita lihat ada big distribution nih, terutama dari BK, AK, CC, ZP dan juga RX. Investor asing lagi-lagi distribusi, investor domestik dan investor retail terpantau beli ya. Ada YP, BBXL, lalu ada SQ, ya kita lihat juga ada NI, XC ya. Ternyata masih banyak nih investor yang semangat beli gitu ya. Mungkin baru dapat THR dari perusahaan, dari tempat bekerja, langsung dibelikan saham gitu ya. It's okay. Nah, kita lihat ternyata net sell asing mencapai 632 miliar. Lebih besar ya daripada net sell kemarin. Dan kita lihat ada potensi untuk teman-teman dapat harga yang lebih murah lagi. Pandangan saya seperti itu ya, teman-teman jangan dihabiskan uangnya. Kenapa? Simple, akan ada harga yang lebih murah lagi. Ibaratnya gini, teman-teman beli ini ya rumah ya, misalkan teman-teman mau beli rumah nih, harga 500 juta gitu ya. Terus saya bilang, "Pak, jangan beli sekarang Pak, belinya sebulan lagi aja. Nanti sebulan lagi harganya pasti turun jadi 400 juta." Misalkan ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman bernafsu gitu ya untuk membeli di harga sekarang ya it's okay, itu kan, tergantung teman-teman ya, karena kembali lagi disclaimer, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Tapi kalau misal teman-teman melihat kondisinya memang sedang kurang kondusif ya guys ya, pasti teman-teman juga setuju. Wah, pasti nanti di, beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan, selama kondisinya masih seperti ini, akan ada harga yang lebih murah. Nah, di sanalah kita baru beli. Apalagi sudah ada tanda teknika rebound, sudah ada tanda-tanda pembalikan arah, kita akan lebih cepat cuannya gitu ya. Siapa nih yang sering ya beli saham lalu dibawa naik? Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke BBRI. Untuk BBRI ada koreksi 3,9%, close 3.000, di Rp3.680 per saham. BBRI kalau secara teknikal masih aman ya, meskipun hari ini menyentuh supportnya di 3.500, tapi closing di 3.680. Ya kalau secara teknikal sih masih aman ya untuk BBRI. Ada distribusi yang cukup besar, terutama dari YU, ZP dan juga BK. Wah ada apa nih? Ya, BK atau JP Morgan ternyata jualan. Net sell asing mencapai 353 miliar ya, sedangkan retail dan domestik terus akumulasi. Ada PD, YP, CC ya guys ya, lalu ada NI, SQ dan lainnya ya. Domestik masih semangat jualan nih untuk buy on weakness di BBRI. Kemarin average Pak Sunarso di berapa? Di 3.600 ya kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau menyamakan average dengan Pak Sunarso, berarti di 3.600-an. Ya, Pak Sunarso itu adalah direktur utama Bank BRI gitu ya. Beliau serok lagi BRI itu di 3.600-an gitu ya. Akumulasinya di 3.600. Jadi kalau misal teman-teman punya di 3.600 berarti average-nya sama ya dengan direktur dari Bank BRI yaitu Bapak Sunarso. Kita lanjut ke BNI guys. Untuk Bank BNI ada koreksi 3,2% ya, close di Rp4.190 per saham. Dan kita lihat hari ini juga sempat turun ya ke area low-nya di 4.000-an. Ada distribusi juga untuk BBNI terutama dari ZP, BK, HPTP dan juga RX dengan net sell asing mencapai 109,9 miliar. Jadi untuk BBNI juga kembali lagi ke zona support. Ini sudah kita bahas ya ketika BBNI di 4.500. Teman-teman hati-hati ya, kalau misal sudah cuan segera take profit, nanti kalau turun bisa beli lagi kok, tenang aja gitu ya. Jadi jangan buru-buru. Investasi saham itu teman-teman harus mengandalkan logika, bukan perasaan. Ya kalau teman-teman mengandalkan perasaan, ya perasaan itu hanya untuk pasangan teman-teman aja gitu ya. Tapi untuk investasi saham, teman-teman harus menggunakan logika gitu ya. Dividen dari perbankan BUMN ini dari BBNI dan juga Bank Mandiri ya, kemungkinan mencapai 7-8%, apalagi jika harganya turun, tapi dividen 6-7%, kalau dibandingkan dengan minus 30% sih tidak akan nutup ya, kalau secara matematika gitu ya. Tapi tetap ya, teman-teman akan dapat dividen dan dividennya bisa untuk averaging down, seperti itu ya. Tapi kembali lagi, teman-teman yang juga mungkin sedang nyangkut ya di portonya, sedang floating loss,
kita berdoa ya yang terbaik untuk Indonesia dan IHSG. Semoga IHSG bisa kembali bangkit, Indonesia juga bisa cepat pulih. Ya, kalau doa itu yang baik-baik gitu guys ya. Tapi fakta, kenyataannya yang berada di atas sana ya, para pejabat Konoha itu ternyata tidak sejalan dengan doa-doa kita gitu guys ya. Ini saya juga nggak tahu apa yang terjadi ya, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka inginkan gitu guys ya. Kalau rakyat kan inginnya kebaikan untuk rakyat secara luas ya, itu yang kita harapkan gitu ya. Ekonomi maju dan lain sebagainya, bursa saham bisa naik lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh para pejabat ya di negeri Konoha ya kita nggak tahu juga ya apa yang mereka arahkan ya kemana nih arah kapal kita berlabuh ini akan kemana kira-kira. Nah silakan ya berdiskusi di kolom komentar. Menurut teman-teman akan seperti apa ke depannya nih negara Konoha ini. Kita lanjut ke Adro ya. Adro koreksi ya 1% hari ini meskipun sempat anjlok juga ya ke area low di 1680 tapi closingnya di Rp1.755 per saham. Ada akumulasi guys, tapi akumulasinya dari domestik ya, asingnya jualan 48,2 miliar. Jadi Adro ya sejauh ini belum ada gebrakan baru ya, masih stagnan saja ya. Belum ada isu-isu yang lebih hot lagi gitu ya terkait dengan bisnisnya. Kita sih berharap Adro ini kedepannya akan menjadi sebuah raksasa gitu ya, akan naik lagi harga sahamnya. Tapi ya entahlah, ternyata hari ini juga sempat turun ke area low di 1.600-an gitu ya. Kalau misalkan turun lagi ya berarti Adro-nya jebol support dan kita harus mencari support selanjutnya. Juga WNTR ada koreksi 3,3% ya. Hari ini close di 22.450 dan ada distribusi juga nih dari asing ya. Ada BKRX dan juga AK dengan net sell 31,3 miliar. Jadi closing hari ini di 22.450. Kita melihat masih ada harga yang lebih murah. Jadi kalau misal teman-teman nawar harga itu di harga yang lebih murah atau harga supportnya. Ya syukur-syukur teman-teman bisa nawar ya di bawah harga pasaran gitu ya. Contohnya balik lagi lah ke harga rumah ya, misalkan harga rumah pasarannya 1M gitu ya. Teman-teman dari 1M yaitu nawar gitu guys ya, teman-teman nawar gitu ya. Jadi 800 juta misalkan ya. Terus ada yang bilang, "Kak, di sini pasaran rumah harganya 700 juta, Kak, jangan 800 ya, tawar lagi aja," gitu ya. Tapi karena teman-teman sudah ngebet gitu ya beli di harga 800 juta, 900 juta tidak masalah. Itu kan tergantung ya, balik lagi ke case-nya teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik kita cari dulu nih harga pasarannya gitu guys ya, harga supportnya. Nah kita nawar lah di harga support. Tapi kalau misal jebol support gimana Kak? Ya seperti tadi contohnya ya ada saham perbankan besar yang sempat jebol support, ya berarti masih ada potensi harganya bisa terdiskon lagi. Jadi sebagai investor ya, terkadang kita harus meniru ibu-ibu guys. Ibu-ibu itu kan pandai menawar harga gitu ya. Nah kalau misalkan kita tidak pandai menawar harga, otomatis kita beli di harga mahal nih. Tapi kalau misalkan kita pandai menawar harga, berarti kita bisa beli di harga yang lebih murah. Otomatis ada lebihnya dong ya untuk kita bisa belanjakan lagi seperti itu. Oke guys, jadi apa yang terjadi dengan saham hari ini? Saham hari ini banyak diskon ya. Teman-teman juga mungkin melihat banyak saham yang terdiskon, Astra International, Telkom, apalagi saham-saham konglo seperti Brand, Tepia ya itu banyak yang turun di atas 10%, ya belasan persen, banyak. Apakah IHSG baik-baik saja? Ya, IHSG baik-baik saja, apalagi setelah Menteri Erlangga ya melaporkan trading halt yang terjadi di IHSG ke Bapak Presiden Prabowo Subianto. Wah, pasti akan segera ditangani nih oleh Presiden Prabowo. Ya, jadi IHSG ini baik-baik saja, tidak ada masalah gitu ya. IHSG baik-baik saja, tidak akan ada masalah karena Presiden Prabowo Subianto nanti akan menangani secepat mungkin gitu ya. Tidak mungkin tidak, guys, karena ini urgen ya, guys. Karena ini adalah ibaratnya darurat lah ya. Kecuali kalau tidak darurat ya mungkin entah gimana gitu ya penanganannya akan seperti apa. Tapi hari ini ya di sesi 2 IHSG itu kan rebound lagi ya dari yang tadinya anjlok 7% jadi hanya 3%-an saja. Nah, ternyata IHSG itu bisa rebound setelah pimpinan DPR mengunjungi Bursa Efek Indonesia dan meyakinkan market atau pasar agar tetap tenang usai IHSG turun. Jadi DPR ini berkunjung ya ke Bursa Efek ya lalu menenangkan market gitu guys ya. Menenangkan market supaya marketnya tidak turun lebih dalam lagi, supaya marketnya tidak anjlok
lebih dari 7% gitu ya. Jadi 7% trading halt ya, tenang gitu guys ya, tenang ya. Jadi DPR ini memang bagus ya, bisa menenangkan market agar IHSG-nya tidak turun lebih dalam lagi ya. Kita salut lah dengan kinerja DPR dan juga kinerja dari para menteri ya yang langsung melaporkan ya ketika IHSG-nya turun, trading halt ya, langsung lapor ke Presiden Prabowo Subianto ya. Kita akan dukung terus pemerintah Indonesia untuk ke arah yang lebih baik. Kita doakan semoga ekonomi Indonesia ini semakin membaik dan juga kita terus berdoa ya supaya IHSG kita cepat pulih dan cepat bangkit kembali. Apalagi teman-teman pegangnya saham yang rutin bagi dividen ya, meskipun ada juga saham yang tadinya rutin bagi dividen ternyata tidak bisa lagi bagi dividen ya. Rumornya pun BJTM katanya ini ya ada isu katanya akan sulit bagi dividennya, tapi kita lihat nantilah ya. Tapi ya tetap ya teman-teman berpegang teguh ya, saham yang rutin bagi dividen akan terus bagi dividen. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan untuk teman-teman yang ingin menggunakan ya fitur-fitur lengkap dari Stockbit ya, contohnya fitur chart dan banda detektor Stockbit yang akan memudahkan analisa teman-teman, silahkan kalian mendaftar dengan link ada di kolom deskripsi. Oke guys, silahkan berdiskusi di kolom komentar ya. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.